Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel YouTube Arika Winda. Di video kali ini aku nggak mau nongol karena aku hanya ingin review Kolibri IMAX by Gabak pompa ASI hands free yang mungkin dibutuhkan teman-teman semuanya gitu ya. Kira-kira fiturnya apa aja? Langsung juga aku akan infokan kelebihan dan kekurangannya selama aku pakai kurang lebih 6 bulan aku pompa gitu ya. Kelebihan, kekurangan dan juga fitur-fitur yang bisa teman-teman manfaatkan dari pompa ASI ini. Dengan harga cuma 700 ribuan, dia itu bener-bener sangat membantu aku banget dalam perjalanan mengasihiku. Itu untuk video lebih lengkapnya stay tune di video ini. Jadi ini adalah Kolibri IMAX by Gabak pompa ASI hands free. Kita buka ya. Kita buka. Ya, ini kemarin dapat di baby wise itu 735. Ini ada kayak manual cardnya, cara penggunaan sama spare partnya. Sini adalah unitnya. Alhamdulillah ini membantu, dapat satu unit cupnya, spare partnya juga sama gabaknya. Ini mirip sama Moi Mom sih. Coba sana. Dapat kabel charger, buku panduan lagi sama kepala chargernya. Ini dapat spare part tambahannya juga, ada valve sama diafragma sama tali untuk di BH nya. Udah, ini adalah cara penggunaannya. Mari kita review. Ini adalah penampakan kalau misalkan teman-teman beli satu unit Kolibri IMAX by Gabak pompa ASI hands free-nya Gabak yang IMAX. Tentu yang pertama dapat satu unit mesin pompanya. Ini depannya ada tulisannya Kolibri IMAX by Gabak, warnanya abu-abu. Terus bawahnya kayak gini ada lingkarannya untuk penghantar getaran dari pompanya kayak biasa. Ini juga ada karet penghubungnya juga dan seperti ini. Terus aku mau jelasin spare partnya dulu ya. Yang kedua dapat juga satu cup kayak gini untuk penampung AC-nya. Terus yang ketiga dapat juga konektornya dari Gabak. Terus ada valve-nya juga. Ini juga kemarin dapat cadangannya juga ya waktu di unboxing. Terus dapat satu diafragma utama sama satu lagi adalah corong silikonnya. Oke, aku akan mulai langsung untuk rakit cara memasangnya sekali ya, biar teman-teman tahu cara memasangnya. Jadi yang pertama kita perlu siapkan konektornya. Kita pasang dulu valve-nya ke bawah sini. Valve-nya harus sejajar seperti ini ya. Valve-nya harus sejajar sama rongga yang ada di konektor ini. Jadi hadapnya juga harus sama. Jangan sampai kebalik seperti ini atau seperti ini miringnya ya. Jadi harus sesuai dengan arah dari konektornya ini biar tetap bisa memompa. Terus klik aja kayak gini. Ini valve-nya silikon tapi yang konektornya ini bahannya plastik ya untuk konektornya. Terus setelah valve-nya udah pasang, udah rekat, pasang juga si diafragmanya untuk menghantarkan getaran dari pompa AC-nya. Kayak gini. Kalau udah kita pasang langsung ke corongnya kayak gini, gampang juga. Di corongnya si Gabak IMAX ini juga ada pengunci ya, cuman memang lingkaran ini tuh biasa aja gitu loh. Jadi ya kita harus pasang sesuai dengan tempatnya. Ini untuk pemasangannya. Kalau udah beneran klik gitu ya sesuai dengan yang di sini dan juga yang di sini, kita bisa tutup pakai silikon corongnya. Dia tuh silikon corongnya ada lubang dikit gitu loh di atas. Jadi ini adalah buat penghubung yang ada di sini. Lumayan ngaruh ya, karena kan nanti ini bakal, kalau misalkan teman-teman pasangnya salah kan jadi nggak pas gitu ya. Jadi ini harus sama, ini kayak gini untuk nanti kita tuangin si AC-nya. Terus kalau udah kita tekan kayak gini untuk ke dalam silikon kecorongnya, kita pasin semuanya kayak gini. Nah oke, kayak gini. Nah untuk cupnya si Gabak itu dia bisa muat sampai 180 ml. Ini bisa ke atas dan juga bisa ke bawah kayak gini ya untuk
ukuran takarannya. Kalau udah kepasang semua spare partnya, kita pasang langsung untuk si mesin pompanya. Pasang dan juga nggak ada rongga ya. Untuk mesin pumpingnya Gabak sendiri itu ada beberapa tombol dan dia memang belum ada indikator LED-nya gitu ya, tapi memang semuanya tuh manual atau pencet manual gitu. Nah, untuk yang pertama ini ada tombol powernya, ini ada tombol untuk mode masasnya atau mode pijat, mode pompa, terus ini untuk menaik turunkan level hisapan dan juga pijatnya gitu. Nah, ini yang kecil-kecil ini itu sebenarnya adalah lampu indikatornya. Jadi kita bisa tahu dia nyala apa enggak, dia di level berapa itu dari lampu indikator ini aja gitu. Sebenarnya bisa mudah aja memahami untuk indikator di lampu ini. Nah, sebelum kita mulai nyoba, ini aku jelasin juga bahwa kalau untuk Gabak iMax itu pakainya adalah chargeran micro, tapi dia juga udah dapet ya chargerannya ya, warnanya putih. Nah, itu sebenarnya ada tutupnya, cuman aku lepas karena agak ribet gitu, jadi aku lepas tutup ininya. Tutup itu ada kayak silikon gitu loh buat bisa nutup atau enggak gitu. Nah, itu untuk chargerannya. Oke, ini aku akan coba langsung kita tekan dulu untuk tombol powernya. Nah, ini adalah indikator nyala. Jadi kalau nyala tuh dia warnanya hijau. Kalau misalkan baterainya udah mau habis atau dia udah habis baterainya, itu warnanya bakal merah. Tandanya kita harus segera charger gitu ya. Nah, di sini kan ada warna putih nih, putih full ya. Nah, ini tuh adalah indikator untuk levelannya gitu. Ini aku turunin dulu, ini karena tadi aku mode terakhirnya adalah level 5 gitu ya. Jadi dia ada 5 level, level 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan lampu yang tersedia di sini gitu ya. Nah, aku pertama mulai dari mode pijat. Kalau mode pijat tuh dia akan kelip-kelip kayak gini loh. Nah, aku akan turunin. Nah, mode pijatnya ini di level 1. Aku naikin lagi, ini di level 2 mode pijatnya. Ini di level 3. Dan ini level 4 mode pijatnya, dan juga ini level 5. Nah, untuk mode selanjutnya kita mau nyoba mode perah ya. Nah, di mode perah ini juga sama, ada mode perah yang mulai dari level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5. Di iMax ini juga bisa mode mix ya, jadi kita bisa kolaborasiin mix antara pompa dan juga masas atau pijatnya. Oke, kita langsung coba aja untuk suaranya, apakah noise apa enggak. Teman-teman bisa dengerin sendiri ya, ini apakah noise apa enggak. Ini untuk mode pijatnya dan juga pompa. Ini untuk mode mixing ya, pijat dan pompa. Enggak gitu noise. Ini untuk mode pijat di level 5. Aku bisa pakai yang level 5 ini. Oke, tentang kelebihan dan kekurangannya langsung aja dari Kolibri iMax by Gabak ini. Untuk kelebihannya aku suka karena simple dan dia itu praktis, otomatis ya. Kalau handsfree pasti akan praktis gitu ya, diselipin di bra langsung oke gitu. Dan noise-nya itu menurut aku sangat-sangat minim. Jadi kalau misalkan aku pakai pas lagi ngantor, pas lagi rapat tuh kayak nggak kedengeran dan nggak kelihatan kalau aku lagi pakai handsfree gitu. Kalau aku lagi pakai pompa ASI gitu. Terus karena noise-nya tadi itu nggak seberapa kelihatan gitu ya, jadi lebih pede aja gitu loh kalau lagi pompa pas lagi kerja. Kelebihan yang kedua adalah hisapannya itu juga lumayan, walaupun dia termasuk pompa ASI yang lumayan murah ya, 700 ribuan. Itu lumayan oke untuk mengosongkan 3/4 dari payudara, karena kan dia emang handsfree ya, jadi semua handsfree itu kayaknya nggak maksimal buat ngeluarin isi dari ASI di dalam payudara gitu. Yang jelas untuk mengosongin itu yang maksimal memang si corong ya. Kelebihan yang ketiga adalah mesinnya kan dia manual ya, jadi itu nggak bakal kegeser-geser atau ke pencet-pencet gitu. Jadi kita akan sadar kalau misalkan kita lagi mencet yang mana kayak gitu. Nah, kelebihan lagi yang paling aku senengin adalah dia itu bisa standby di mode yang terakhir kali kita pakai.
aku sempat review di Breast Pump Mom Uung yang kemarin. Itu aku bilang kalau aku nggak suka karena dia nggak bisa standby. Karena jujur itu preferensi aja ya, pilihan. Kalau aku tipe orang yang paling suka dia tuh standby di mode yang terakhir aku suka gitu ya, atau yang level yang aku suka kayak gitu. Nah kalau di IMAX ini misalkan aku sukanya mode pijat atau perah ya, aku paling cocok di mode perah level 5 gitu ya. Bahkan ketika dia mati karena baterainya habis ataupun aku sengaja matiin gitu ya, nanti pas aku mulai lagi tuh dia bakal standby di mode perah level 5 lagi gitu loh. Jadi aku nggak perlu mencet-mencet lagi mana yang harus aku setting ulang kayak gitu. Jadi ini yang aku sangat senengin dari Kolibri IMAX by Gabak. Tapi dari sisi itu ada juga kelemahan-kelemahannya tentu ya. Yang pertama adalah karena corongnya ini tuh sebenarnya memang lentur banget ya, full silikon. Jadi kadang tuh kalau di bra aku tuh agak kegeser dan bikin akhirnya agak tumpah. Kalau teman-teman mau pakai ini, make sure ini semua udah ketutup baru dipasang ke bra gitu ya. Itu tips dari aku. Jadi kalau mau pakai tuh pastiin dulu semuanya itu ketutup rapat baru dipakai di bra. Tapi kalau misalkan belum ketutup rapat, tolong dipastiin dulu biar nggak nanti kecewa karena tumpah akan seperti ini gitu. Jadi yang sering terjadi di aku tuh kayak gitu. Cuman emang nggak sering-sering banget ya. Maksudnya kendala-kendala karena tumpah itu pasti di handsfree, beberapa handsfree juga bakal kayak gitu ya. Nah terus yang kedua adalah valve-nya itu agak panjang nih. Jadi tuh kadang kalau misalkan asinya itu keluar tuh kadang agak mentok gitu ya. Jadi nggak maksimal gitu loh untuk ngecus keluar gitu ya, untuk ketampung ke cupnya kayak gitu. Jadi agak kadang-kadang aku paksain untuk bener-bener nge-set up-nya tuh ke atas banget gitu. Jadi biar dia tetap nggak nempel di cupnya gitu. Terus kelemahan yang terakhir adalah nggak tahu ya, mungkin karena aku salah merawat dan juga menggunakan mesin pompanya. Ini juga pelajaran buat teman-teman juga. Kalau pakai pompa ASI handsfree atau yang corong, tolong kalau misalkan kalau lagi ngecas itu jangan ditinggal tidur gitu. Pokoknya ditungguin aja sampai 1-2 jam. Aku tuh seringnya aku tinggal tidur. Jadi sepertinya motor dari mesin pompanya tuh udah gak maksimal lagi. Jadi ini tuh udah termasuk bulan ke-5 atau bulan ke-6 aku pakai. Nah ini tuh baterainya tuh cuman bisa berfungsi sampai dengan 3 atau 2 kali pumping gitu. Menurutku penurunan sih, karena emang aku sendiri sih yang salah untuk ngerawat dari mesin motornya. Tapi overall kalau misalkan teman-teman ngerawatnya oke, harusnya tetap bisa standby sampai 5 kali pumping gitu ya untuk baterainya gitu. Tapi aku nggak masalah karena aku bawa charger yang kemana-mana, jadi aku tetap pakai dia terus gitu. Jadi ini sayang banget sih buat aku, untuk praktis banget dan berjasa banget. Ini sih aku sayang banget sih karena berjasa dan juga praktis buat nemenin aku pompa untuk standby biar produksi ASI aku tetap oke untuk bayi aku. Kalau teman-teman mau coba silahkan, aku rekomendasikan juga Kolibri IMAX ini. Banyak juga toko-toko yang udah jual di bawah 700.000. Cuman aku kemarin dapatnya dari Baby Wise. Kalau mau coba aku akan cantumkan linknya di bawah gitu ya. Ini harganya 700 ribuan gitu. Jadi ini cukup worth it, sangat worth it gitu ya, dengan noise yang sangat minim gitu ya, dan ini tuh sangat-sangat mudah dipakai gitu. Jadi yang penting kan produksi asinya lancar dan juga moms tuh tetap enjoy gitu loh. Oke, itu dulu mungkin review dari aku tentang Kolibri IMAX by Gabak. Semoga membantu untuk persiapan lahiran ataupun pencarian pompa asi teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.